Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailiatul Iza Nazila dengan NIM 031 ingin mempresentasikan mengenai membaca permulaan. Baik, yang pertama ada pengertian membaca permulaan. Pengertian membaca permulaan menurut Braja adalah belajar mengenal lambang-lambang bunyi bahasa dan rangkaian huruf yang kemudian menghubungkan dengan makna yang terdapat dalam rangkaian huruf tersebut. Jadi, membaca permulaan itu adalah tahap di mana anak-anak yang masih belajar mengenal lambang-lambang bunyi huruf, bentuk huruf, dan maknanya. Lalu selanjutnya ada tahapan membaca permulaan. Di sini ada 5 tahap. Yang pertama ada tahap pramembaca atau praliterasi. Di sini anak-anak diharuskan mengenal huruf dan bunyinya. Lalu juga diharapkan anak-anak ini mengembangkan kesadaran fonemik seperti kata mama yang terdiri dari huruf M, A, M, A. Lalu anak-anak juga diharapkan mengenali bentuk kata tersebut secara visual seperti kata ibu yaitu hurufnya I, B, U. Yang kedua ada tahap membaca suku kata. Nah, pada tahap ini anak-anak itu mulai membaca kombinasi huruf seperti menyusun huruf menjadi suku kata. Misalnya ba, bi, bu, be, bo. Lalu pada tahap membaca suku kata ini juga ada membaca suku kata terbuka. Contohnya baca. Terus yang kedua ada buku. Lalu ada membaca tadi kan ada membaca suku kata terbuka. Lalu di sini ada membaca suku kata tertutup. Seperti contohnya rak, R-A-K. Rak. Lalu yang ketiga ada tahap membaca kata sederhana. Jadi di sini tuh anak-anak tuh mulai membaca kata utuh, yakni kayak mengenalkan kata yang sering digunakan seperti kata ibu, mama, susu, kita, ayah, kayak gitu. Terus di tahap ini juga itu anak-anak itu sudah membaca kata berdasarkan suku kata. Contoh raku dibaca raku. Lalu lucu dibaca lucu. Gitu. Terus di tahap membaca kata sederhana ini juga anak-anak itu sudah menggunakan gambar untuk membantu pemahaman. Jadi anak-anak itu diajak membaca kata dengan bantuan ilustrasi. Kayak bisa menggunakan contoh buku yang ada. Yang keempat ada tahap membaca kalimat pendek. Pada tahap ini, anak-anak itu mulai memahami bagaimana kata-kata disusun menjadi kalimat. Disusun menjadi kalimat yang sederhana. Contohnya, ini ibu. Ibu memasak nasi. Lalu, itu ayah. Ayah sedang mencuci mobil. Lalu pada tahap ini juga anak-anak itu sudah bisa belajar membaca dengan menggunakan intonasi yang benar, menggunakan ekspresi wajah yang sesuai. Kayak kalau sedang memberi perintah, itu kan intonasi dari memberi perintah kan tinggi nada yang di awal, lalu tegas juga. Terus di sini di tahap ini juga anak-anak itu sudah bisa menjawab pertanyaan dari bacaan yang sederhana. Lalu yang kelima ada tahap membaca lancar dan pemahaman. Jadi pada tahap ini anak-anak itu sudah memahami isi bacaan tersebut. Anak-anak sudah bisa membaca tanpa mengeja setiap huruf. Lalu anak-anak juga bisa memahami isi bacaan dan menjawab pertanyaan dari bacaan tersebut. Lalu anak-anak juga bisa mulai membaca cerita pendek atau bacaan yang lebih panjang dengan cerita yang sederhana. Lalu materi yang terakhir yaitu manfaat mengajarkan membaca permulaan. Ada 4 manfaat. Yang pertama, dengan mengajarkan membaca permulaan pada anak usia dini dapat membangkitkan rasa ingin tahu mereka. Lalu yang kedua, dapat menciptakan situasi yang akrab dan informal baik itu di rumah maupun di TK yang merupakan faktor yang kondusif bagi anak untuk belajar. Lalu yang ketiga,
pada saat anak-anak usia dini ini kan umumnya mereka kan merasah. Jadi mereka ini mudah terkesan dengan sesuatu, dengan eh, hal tersebut yang mana dan dapat diatur. Lalu yang terakhir, anak-anak yang masih berusia dini ini tuh dapat dengan cepat dan mudah untuk mempelajari sesuatu. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.